Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulina al-karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara pemirsa channel YouTube Pondok Pesantren yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, doa-doa yang kita lantunkan berbulan-bulan yang lalu, kita berharap kepada Allah agar disampaikan ke dalam bulan Ramadan, maka hari ini kita Allah sampaikan ke dalam bulan Ramadan. Itu salah satu di antara kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, bahwasanya kita masih dipertemukan dengan bulan yang agung ini. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kebaikan, dan semua menanti bulan yang agung ini. Para ulama menyampaikan bahwasanya bahkan penduduk kubur pun merindukan dengan kedatangan Ramadan. Maka di salah satu ungkapan disampaikan bahwasanya penduduk kubur itu berminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia agar kami dapat memanfaatkan sawani min Ramadan." Satu detik atau detik-detik dari Ramadan itu. Maka oleh sebab itu, pada Ramadan tahun 1445 Hijriah ini mesti berbeda dengan Ramadan yang telah lalu. Ini menjadi Ramadan terbaik kita. Tetapi bagaimana kita menyambut Ramadan ini, mengarungi Ramadan ini dengan penuh kebaikan? Maka paling tidak ada 3 hal yang mesti kita lakukan. Yang pertama adalah nastaqbilu Ramadhana bil farhi was surur. Kita mengarungi, menerima, menyambut Ramadan ini dengan kebahagiaan. Bagaimana mungkin kita tidak bahagia? Di dalam Ramadan itu Allah berikan semua kebaikan. Di antaranya adalah tuftahu fihi abwabul jannah. Dibukakannya pintu-pintu surga kepada kita. Kemudian yang kedua, tughlaqu abwabul jahim. Dikunci pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin. Kemudian semua setan dibelenggu di bulan Ramadan. Dan yang keempat itu adalah tudha'af fihi al-hasanat. Semua kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Yang kelima adalah tughfar al-khataya. Diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan yang terakhir itu adalah turfa'ud darajat. Derajat kita, kemuliaan kita, harkat kita, martabat kita diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka salah satu dari esensi daripada puasa itu adalah Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang mesti kita lakukan dengan datangnya Ramadan, dengan mengarungi Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini adalah nastaqbiluhu bitaubah. Kita mengarungi Ramadan itu dengan taubat yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 ayat yang sangat istimewa kaitan antara puasa Ramadan dengan taubat. Dengan panggilan yang sama Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam." Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Hai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang benar. Mudah-mudahan pintu taubat ini diampuni dosa kita, kemudian Allah masukkan kita ke dalam surganya. Maka menjelang Ramadan, di dalam Ramadan dan pasca Ramadan, taubat ini harus menjadi amalan yang kita lakukan dan selalu kita praktekkan dalam kehidupan kita. Taubat dalam arti kata kita meninggalkan semua kesalahan yang mungkin pernah kita lakukan dan mengistiqomahkan semua kebaikan yang itu menjadi yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, untuk mengarungi Ramadan ini, Ramadan yang penuh dengan kebaikan ini, nastaqbiluha bil azimatis shadiqah. Kita mesti mengarunginya dengan tekad yang kuat. Tanpa tekad yang kuat, maka kita tidak akan bisa menyelesaikan amalan yang luar biasa di dalam bulan Ramadan. Tanpa tekad yang kuat, kita tidak mungkin bisa berpuasa dengan puasa yang sempurna. Tanpa tekad yang kuat, kita tidak bisa beramal amalan yang ada di dalam bulan Ramadan. Di antaranya qiraatul Quran, membaca Al-Quran, berbuka, berpuasa, bersahur, kemudian menjalankan qiyamul lail, salat tarawih, witir. Itu semua tidak bisa kita lakukan kecuali kita mempunyai azimah,
tekad yang kuat untuk melakukan kebaikan itu. Jikalau tanpa tekad yang kuat, maka Ramadan kita sama dengan Ramadan yang lalu. Jikalau tanpa tekad yang kuat, maka Ramadan kita sama dengan Ramadan yang telah puluhan tahun berlalu. Tetapi dengan tekad yang kuat ini, Ramadan ini bisa kita manfaatkan menit per menitnya, jam per jamnya, malam per malamnya, hari per harinya. Maka jadikanlah Ramadan ini Ramadan terbaik yang kita isi dengan semua kebaikan yang bisa kita ambil. Oleh sebab itu, tanpa azimah yang kuat, maka kita tidak akan bisa mereguk kebaikan yang ada di Ramadan tersebut. Oleh sebab itu, mari kita bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan ini. Yang kedua, mari kita bertaubat sebelum dan di dalam Ramadan, bahkan pasca Ramadan. Dan yang ketiga adalah hadirkan tekad yang kuat untuk melakukan amaliyah-amaliyah terbaik di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik kita. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan diampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Ramadan ini dilipat gandakan amal kebaikannya. Saya punya pertanyaan yang selalu menghantui kita di sepanjang Ramadan. Laula Ramadan, kalau bukan di dalam Ramadan, kapan lagi kita untuk berbuat kebaikan? Kalau tidak di Ramadan, kapan lagi kita baca Al-Quran? Kalau tidak di Ramadan, kapan lagi kita harus sholat tahajud? Kalau tidak Ramadan, kapan lagi kita menjaga diri kita dari semua yang Allah larang? Maka jadikanlah Ramadan ini terbaik. Dan mudah-mudahan dengan 3 hal ini kita bisa mengarungi Ramadan dengan kebaikan yang luar biasa. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.